Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kajian materi Kitabu Ahkamit Thaharoh dalam kitab Fathul Qorib. Dalam Kitabu Ahkamit Thaharoh, dalam permulaannya terlebih dahulu syarih Syekh Ibnu Qasim memaparkan satu persatu maksud dari kalimat Kitabu Ahkamit Thaharoh. Apa itu kitab? Apa itu at-thaharoh? Adapun maknanya kama huwa dhahir. Kemudian beliau menyampaikan terkait pembagian atau klasifikasi air. Mestinya pembahasan mengenai air bukanlah termasuk bagian dari kajian materi thaharoh ini. Akan tetapi musannif melibatkan pembahasan air di dalam kajian thaharoh karena walamma kana al-ma'u alatan lit-thaharati istadroda al-musannifu li anwa'il miyahi. Karena mengingat air merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan bersuci, maka pembahasan tentang air ini beliau masukkan ke dalam Kitabu Ahkamit Thaharoh. Baik, pembahasan selanjutnya dalam pembagian air ini sebetulnya Syekh Abi Suja, pengarang takrib, tidak murni membagi air itu dari sudut pandang apakah air ini bisa digunakan bersuci atau tidak. Tapi sudut pandang yang ditambahkan oleh beliau adalah status hukum taklifi dari air tersebut. Makanya dalam pembagiannya ada air suci mensucikan, tidak makruh, dan ada yang makruh digunakan. Kalau murni pembagiannya itu dari sudut pandang apakah air itu bisa dibuat bersuci atau tidak, sebetulnya pembagian air itu cuma ada 3, yaitu air tohur, suci mensucikan, yang kedua adalah air tohir, yang ketiga adalah air najis. Adapun pembagian air yang makruh atau tidak makruh itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok air yang pertama, yaitu air tohur. Air suci mensucikan, kalau ditambahkan sudut pandang hukum taklifinya, sebetulnya bukan hanya air makruh digunakan atau tidak, melainkan ada air yang juga muharram, air yang diharamkan digunakan. Makanya kalau pembagian air itu sudut pandangnya adalah ditambahkan hukum taklifinya, maka kata Syekh Ibnu Qasim menyampaikan wataroka al-musannifu kisman khomisan. Sebetulnya masih ada pembagian air yang kelima, yang taroka al-musannifu, yang ditinggalkan oleh musannif Syekh Ibnu Suja, yakni air yang muharram digunakan, seperti air maghsub atau air musabbal lisyurbi. Akan tetapi dalam pembagian ini agar lebih mudah di dalam memahami materi pembagian air dalam kitab Fathul Qorib, maka kami bantu lewat adanya gambar seperti ini. Di sini ada aqsamul miyah, pembagian air. Pembagian air yang kami tulis itu ada 3, tohur, tohir, dan mutanajis. Kami ralat, sebelumnya kami tulis najis. Salah ya, yang betul mutanajis. Baik. Nah, adapun pembagian yang ada di takrib itu memang ada 4. Tapi sekali lagi, 2 pembagian air, yakni ghairu makruh dan makruh, itu bisa dijadikan 1. Karena kedua-duanya itu sama-sama termasuk air tohur. Oke, kita langsung ke pembagian air yang pertama versi ini ya. Lah, pembagian air pertama adalah air tohur. Adapun makna air tohur itu apa? Saya kira tidak sulitlah untuk memahami ini. Maka langsung saja lanjut ke pembagian air yang kedua. Kalau dalam takrib ini pembagian air yang ketiga. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Pembagiannya itu dibagi 2. Air suci tapi tidak mensucikan itu ada air mustakmal,
ada air yang kecampuran perkara suci, ma'un kholatohu syai'un tohirun. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan di dalam sesuci wajib dan kadar airnya itu tidak sampai 2 qollah. Nah, yang kedua adalah air yang kecampuran benda suci. Nah, di dalam fikih, perkara yang mencampuri air itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah mukholid, yang kedua adalah mujawir. Apa itu mukholid? Mukholid adalah benda yang sifatnya itu menyatu, campur menyatu dengan air sehingga tidak bisa dibedakan oleh penglihatan. Adapun mujawir itu sebaliknya. Ia campur tapi tidak menyatu, cuman hanya berdampingan saja. Baik, ketika benda yang mencampuri air itu termasuk jenis yang mukholid, maka akan berlaku konsep sebagaimana berikut. Idza taghayyara al-ma'u bihi, ketika air itu berubah disebabkan si mukholid ini, maka perincian yang pertama, apabila taghayyurun yasiron, perubahan mengakibatkan perubahan yang sedikit, maka hukumnya air tersebut yabqa tahuron. Airnya tersebut tetap suci plus mensucikan. Perincian yang kedua, apabila taghayyurun katsiron, apabila terjadi perubahan yang banyak pada air, maka yasiru tohiron, maka air menjadi suci tapi tidak mensucikan. Nah, di dalam Fathul Qorib ini Syekh Ibnu Qasim menyampaikan wahtaroza biqaulihi kholatohu anit tohiri. Dikecualikan dari ini ya adalah al-mujawiru lahu, yaitu air mujawir. Yang dikecualikan yang pertama adalah mujawir. Yang kedua yang dikecualikan oleh beliau wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghni al-ma'u anhu, adalah air mukhalid cuman sifatnya beda dengan ini. Sifatnya itu la yastaghni al-ma'u anhu. La yastaghni tidak kaya, al-ma'u apa air. Air tidak kaya berarti air butuh. Maksudnya air itu butuh dengan si mukhalid ini. Air ini tidak bisa lepas dengan si mukhalid ini. Seperti air kan tidak bisa lepas dengan lumpur, dengan lumut dan seterusnya itu. Maka konsepnya berbeda. Oke, mujawir. Mujawir konsepnya seperti ini. Idza taghayyara al-ma'u bihi yabqa tahuron. Ketika terjadi perubahan baik sedikit maupun banyak, maka yabqa tahuron, airnya itu tetap suci mensucikan. Nah, ini pengecualian dari ini, maka konsepnya berbeda. Yang dikecualikan yang nomor 2 adalah mukholid yang tidak bisa lepas dengan air. Maka konsepnya sama dengan mujawir ini. Apabila terjadi perubahan meskipun sedikit ataupun banyak, maka airnya itu tetap suci mensucikan. Baik, itu konsep pembagian air yang kedua, dan konsep ini sangat berfaedah, berguna untuk menghukumi status air yang ada di depan kita, apakah bisa dibuat bersuci atau tidak dan seterusnya. Kemudian ya semuanya ini ya. Kemudian kita lanjut pembagian air yang ketiga, yaitu air mutanajis. Air mutanajis, air tentunya tidak bisa dipakai bersuci. Itu pembagian dalam Fathul Qorib ada 2, ada kolil kasir. Kolil berarti kurang dari 2 qollah. Kasir berarti mencapai 2 qollah atau lebih dari 2 qollah. Maka konsepnya bagaimana? Konsepnya kalau air kurang dari 2 qollah, ketika kejatuhan atau kecampuran najis, maka langsung dihukumi najis. Versi mazhab Syafi'i seperti ini ya. Langsung dihukumi najis ketika kejatuhan najis. Air yang kurang 2 qollah. Kemudian air yang 2 qollah atau lebih, ketika kejatuhan najis, maka tidak langsung dihukumi najis.
Dihukumi najis itu ketika terjadi perubahan baik dalam rasa, warna maupun bau air. Nah, itu penjelasan kami fokus memahami pembagian air ini terlebih dahulu. Adapun untuk memahami satu persatu atau lafal yang ada di dalam Fathul Qorib, kami sajikan di video yang lain. Untuk yang video yang ini agar lebih fokus ke pembagian air saja.